Suatu hari, di hutan belantara, hiduplah seekor kancil. Pada saat itu, lagi musim kemarau. Kenalkan, aku Syifa Siti Rahmawati. Teman-teman biasa memanggilku Syifa. Umurku 13 tahun. Aku melihat aku, seorang anak kecil pemalu di sebuah kampung terpencil. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Budi. Nah, perkenalkan nama saya Syifa Siti Rahmawati. Kali ini saya sedang jalan-jalan sore bersama Bioci. Hai. Lagi di mana sih? Kita lagi di lapangan MTSSA Riyadul Huda, dekat rumah ya. Yaudah, kita sambil jalan-jalan yuk, sambil ngobrol. Ngobrolin apa? Ngobrolin tentang prestasi Syifa deh. Oke. Kan Syifa udah banyak ikut lomba ya? Iya. Lomba apa aja? Lombanya di tingkat nasional ada, provinsi ada, kabupaten juga ada. Yang tingkat nasional dulu deh. Yang tingkat nasional. Waktu itu aku ikut lomba kelas 6. Kelas 6 SD. Waktu itu lombanya di Palu. Tahu Palu, Bioci? Belum pernah. Palu, Sulawesi Tengah. Nah, di sana itu lombanya tentang membaca teks naratif. Tapi bukan hanya teks naratif saja lombanya. Banyak. Oh, jadi salah satu lombanya teks naratif. Nah, alhamdulillah aku juara ketiga. Wah, hebat. Tingkat nasional. Itu gimana tuh kok bisa jadi juara? Latihannya gimana? Latihannya itu dari rumah belajar. Yang pertama otodidak, terus bersama Kang Budi. Nah, sama Kang Budi itu aku belajar kan tentang bercerita. Nah, di sana itu kita harus memilih banyak sekali cerita dari berbagai daerah. Kali itu aku memilih cerita dari daerah Maluku, tapi lupa lagi judulnya apa. Ini itu tuh langsung, maksudnya ada tahap seleksinya enggak atau langsung datang ke Palu? Ada tahap seleksinya. Tahap pertama apa? Tahap pertama itu harus ngerangkum itu cerita-cerita dari daerah. Jadi kita harus ngerangkum dulu, nulis, terus apa pesan singkatnya, pesan tersirat dan tersuratnya, terus amanatnya apa, banyak sekali yang harus kita pelajari. Nah, setelah itu dikirim, nanti diseleksi, terus alhamdulillah TBM AYUEO atau komunitas ngejah yang mendapatkan kesempatan untuk mewakili. Jadi Syifa itu mewakili komunitas ngejah? Enggak, mewakili Jawa Barat. Jadi gini, dari semua TBM itu mengirimkan resume ya, cerita. Nah, setelah itu Syifa itu dari komunitas ngejah. Ternyata dari Jawa Barat itu memilih komunitas ngejah yang menang sama ada orang Bandung, ada TBM-nya tapi lupa lagi TBM apa gitu. Oke. Terus selanjutnya selain lomba membaca teks narasi di Palu apalagi? Tingkat provinsi ya. Nah, waktu itu baca puisi. Mau baca puisi? Iya, alhamdulillah. Terus juara 3 sama juara 3. Berarti tingkat provinsi, berarti juara ketiga ya. Baca puisi se-Jawa Barat. Ya, se-Jawa Barat. Yang waktu itu dilaksanakan di Kosrul Muhajirin. Tahu Bioci? Di Tasik. Pesantren, sebuah pesantren. Jadi pembacaan lomba-lomba menyambut 8 tahunnya berdirinya Kosrul Muhajirin itu. Jadi mereka itu membuka sebuah perlombaan, banyak sekali perlombaannya, terbuka untuk provinsi gitu. Mau nanya dulu, kenapa suka berpuisi? Kenapa suka baca puisi? Kenapa? Karena gimana ya? Dulu aku pernah punya cita-cita untuk menjadi penyair. Jadi mungkin juga turun temurun dari keluarga. Jadi ke sifatnya, jadi melihat bagaimana paman, terus mama
mama aku juga ternyata dulu waktu muda itu suka berpuisi, juara puisi gitu tingkat, tapi cuma sampai kecamatan doang. Jadi itu lomba kedua adalah lomba baca puisi tingkat provinsi. Ada lagi nggak lomba selain itu? Ada, yaitu Lomba apa? bercerita tingkat provinsi juga ada. Oh, bercerita. Iya. Tadi baca puisi, sekarang bercerita. Bercerita. Mendongeng. Mendongeng. Oh iya. Jadi mendongeng. Nah, kita bicaranya sambil duduk aja yuk, Beci. Gimana bercerita di tingkat provinsi, cuman acaranya beda berarti sama lomba baca puisi tadi ya? Beda. Beda. Kalau ini sekarang yang ngadain siapa? Yang ngadain itu di Bapusibda Jawa Barat. Nah, di sana. Jadi waktu itu sambil mengenalkan semua TBM itu kumpul di sana. Jadi sambil mengenalkan karya bukunya, terus aktivitas TBM yang lainnya. Nah, di sana juga ada lomba baca puisi sama mendongeng. Nah, kalau untuk baca puisi itu waktu itu perwakilan dari komunitas Nyenggil itu ada Aridwan sama Teh Vita juga Teh Neng Dipa. Nah, kalau aku itu baca puisi dan ternyata di sana itu Baca puisi atau baca puisi Mendongeng. mendongeng ya mendongeng. Nah, waktu itu kan di sana itu banyak sekali pesertanya, dan yang cuma SD itu cuma aku sendiri, yang lain SMA, terus MTS, SMP, yang lain semuanya paling kecil paling sendiri kecil sendiri. Tapi juara nggak? Juara juara ketiga. Meskipun paling kecil tapi tetap bisa juara. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu dongeng yang dibawakan, yang diceritakan itu tentang apa? Tentang burung bangau dan buaya. Suka deg-degan gak sih kalau naik panggung bercerita, Iya. terus berpuisi? Terus gimana tuh mengatasi nervous biar nggak nervous, biar nggak grogi? Nah, Gimana jadi caranya? gini, kalau suka nervous itu kan wajar ya, walaupun udah berapa kali gitu ya tampil di depan atau naik panggung, tapi tetap aja pasti ada nervous. Terus untuk mengatasinya adalah gimana? Nguatin doa aja, terus berdoa terus menganggap jadi mereka jadi yang penonton itu Apa? kayak nggak ada gitu. Kayak nggak ada. Iya, Jadi seolah-olah kayak tampil sendiri, ya kayak gitu. gitu. Terus kalau kan puisi itu cuma sedikit, bukan sedikit sih, banyak sih orang tapi nggak paham akan puisi. Ada yang menertawai kayak gitu, iya. tapi kalau diketawain kayak gitu malah menjadi semangat, menjadi gitu? ambisius ya, bukannya malah down gitu, tapi malah ingin bersungguh-sungguh itu. Gitu? Iya. Beda ya. Kalau Shiva ini ditertawakan malah jadi pede. Iya, malah jadi pede. Biasanya kan orang ditertawakan malah Ya, jadi down. gitu. Jadi mereka itu aneh melihat puisi. Jadi kan puisi karena kan belum biasa kayak, ya. Iya, gitu. Belajar puisi selain melihat mama, Iya. melihat paman-paman, itu nonton kah atau gimana? Teteh. Oh, Puisinya teteh. itu teteh. Teteh diajari sama Sama Teteh teteh, Vita. sama Teh Vita. Waktu pertama ngedongeng juga sebenarnya diajari sama Teh Vita. Jadi diolah vokalnya kan susah banget gitu ngubah suara. Apalagi entah kenapa gitu kan aku cewek gitu ya Baci. Tapi cuma kalau ke suara laki-laki tuh dapet, kalau ke cewek itu susah banget gitu. Suaranya ngebas. Iya, mas, iya kayak gitu. Jadi agak susah, tapi ada Teh Vita gitu yang terus ngejarin, ngedukung di belakang gitu ya. Jadi walaupun semua orang nggak tahu sebenarnya ya. Jadi yang nganggap itu otodidak, padahal ada yang ngajarin. Ada mentor. Ada mentor. Ada mentor Nah, yang kayak baik gitu. Teh Vita. Alhamdulillah ya Baci, karena aku sering ikut lomba mau dari tingkat provinsi, nasional ataupun kabupaten, aku mendapatkan penghargaan dari Pak Jokowi.
Pak Jokowi, Pak. Waktu itu di Garut kan aku mendapatkan sebagai siswa berprestasi dari Garut. Alhamdulillah. Biasa. Ternyata sih Pak ini mendapat penghargaan dari orang nomor 1 di Indonesia. Dari Pak Presiden. Pak Udah Jokowi, ketemu ya. sama presiden. Yoci aja cuma lihat Cuma lihat di TV. nggak pernah ini ketemu Sipa, pernah ketemu bahkan Iya. dikasih penghargaan luar biasa. Tadi selain karena memang lihat mama Iya. dan diajarin teh kita berpuisi paman. sama paman, kenapa bisa Sipa tuh bisa berani tampil, bisa ikut lomba, bisa seneng gitu kan? Banyak kan di usia kita ya, enggak semua orang bisa gitu. Bisa diceritakan nggak? Ya, alhamdulillah gitu. Paman Maopik itu mempunyai sebuah TBM. Jadi di sana itu banyak sekali buku-buku dan setiap hari atau hari-hari tertentu gitu. Komunitas ngeja itu mengadakan latihan khusus untuk berpuisi. Jadi banyak sekali anak-anak juga mengikuti lomba latihan puisi itu, dan juga banyak sekali buku-buku di sana yang untuk dibaca atau dipelajari seperti itu. Jadi ya, karena terbiasa membaca dan juga dilatih, jadi berani tampil ya. dan ikut lomba-lomba. Jadinya alhamdulillah ya kita bisa berprestasi. Jalan bisa ikut lomba, juga bisa tampil di TV Bioci. Oh gitu? Iya. Gimana? Ceritain. Waktu itu banyak sekali, udah 4 mungkin berapa ya TV gitu ya. Saya pernah tampil di acara TV. Tapi yang paling agak menonjol itu di Net TV Bioci. Oh, di Net. Iya. Gimana? Itu acara apa? Acara Lentera Indonesia. Bioci tahu? Oh, tahu. Iya, Lentera Indonesia. Nah, di sana itu aku menceritakan tentang kisah hidupku. Terus gimana aku bisa sampai seperti ini, dan juga di situ ada. Iya, lomba-lomba apa aja yang diikuti, prestasi apa aja. Jadi di sana itu ada judulnya itu Dongeng dari Desa. Itu Iya. nanti Bioci cek deh. Iya. Oke. Selain di Net di mana lagi? Di Net TVRI ada. TVRI, Dai TV. Terus CNN. Wah, Ya. ternyata ini Siva ini seorang artis, selain seorang pendongeng dan pembaca puisi, ternyata seorang artis udah warawiri di TV. Alhamdulillah. Ya. Berkat prestasinya. Ada apa ya? Ada tips sama pesan-kesan nggak sama teman-teman? Siapa tahu ada teman-teman yang seusia Siva yang nonton. Ya. Jadi tipsnya itu kalian itu harus tetap mencoba gitu, walaupun udah gagal, maksudnya kalau walaupun kalian gagal gitu, tapi kalian harus tetap mencoba, terus harus memperbesar ambisi kalian untuk mencapai kesuksesan itu. Ya. Terus giat belajar ya, paling utama ya. Membaca buku. Nah, itu membaca buku karena memang alhamdulillah Sipa ini ada di lingkungan komunitas Ngeja ya, jadi sudah akrab dengan buku. Ada nggak buku favorit Sipa yang pernah dibaca, itu yang favorit apa? Mungkin dongeng buku cerita yang tadi itu Bangau dan Buaya. Oh, yang dibawain pas lomba? Iya, pas lomba. Soalnya kenapa? Karena waktu itu bakat saya itu cuma berpuisi. Nah, taunya puisi. Iya, nggak tahu dongeng, cuma puisi. Sama biasanya pidato kalau di sekolah-sekolah. Nah, saya tidak tahu bahwa saya mempunyai bakat dongeng. Nah, pas perlombaan itu saya membaca buku itu dan bisa mengubah-ubah suara seperti itu, dan ternyata saya mempunyai bakat dongeng dari awal dari membaca buku jadi itu sangat berkesan ya? Sangat berkesan, juga berarti soalnya pertama kali saya mendongeng gitu. Jalan-jalan sore kali ini sangat berkesan karena bisa ngobrol-ngobrol sama anak, bukan sekarang udah remaja, sama remaja berprestasi di sini di samping saya Sipa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Sip? Oke, Bioci. Ini tentang prestasi-prestasi yang akan diraih lebih banyak lagi ke depan. Amin. Oh ya, cita-citanya ke depan pengen kuliah di mana, pengen jurusan apa, boleh nggak diceritain? Boleh. Kalau kuliah sih pengennya di UI atau di ITB. Teknik dong? Iya. Teknik apa? Teknik, oh enggak, gimana ya?
Jurusannya apa? Jurusan kedokteran. Oh, kedokteran di Iya. ITB nggak ada. Oh, nggak ada. Adanya di UI. UI UGM. sama di mana? UGM. Nah, di sana juga bisa. Pokoknya ingin mengambil jurusan kedokteran sama ingin kuliah itu ingin dapat beasiswa gitu. Guys. Jadi nggak mau ngerepotin orang tua ya. Terus kalau nanti sambil kuliah itu aku juga kan punya hobi. Itu hobi berdagang. Ya, ya. Ingin Jadi sambil bisnis. ya. Oke, ingin sambil mudah-mudahan semua cita-cita Siva dapat tercapai nanti kalau udah jadi dokter. Tonton lagi video Amin. ya. Oke, siap. Oke, sampai jumpa lagi di Channel Keluarga Budi. di acara ngopi selanjutnya. Dadah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.